ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه هو بذلك والقادر عليه. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di acara daurah ya rumusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah episode yang kedua. Setelah yang pertama dulu di Masjid Al-Furqan Wasinan Tritis ya, membahas Al-Aqidah Al-Wasithiyah, matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali rahmatullah alaihi azza wa jal. Walhamdulillah selesai dalam 2 hari. Kita lanjutkan untuk yang kedua di masjid ini ya, Masjid Raudatul Jannah ya, di Jalan Pahlawan sini ya. Insyaallah kita akan membaca rumusan akidah yang lainnya lagi yang diberi judul oleh penulisnya Lum'atul I'tiqadi Al-Hadi ila Sabilir Rasyadi. Lum'atul I'tiqadi Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Ya. Lum'ah itu bulgham. Ya, bekal. Bekal keyakinan. I'tiqad itu keyakinan. Bekal keyakinan yang sahih, al-hadi yang membimbing ila sabilir rasyad, kepada jalan ya kebenaran. Ya, bekal keyakinan yang membimbing kepada jalan rasyad, jalan kebenaran. Sabilur rasyad, siratal mustaqim. Ya, sabilur rasyad, siratal mustaqim. Jadi bekal keyakinan yang mencukupi namanya lum'ah. Ya, kalau tidak mencukupi namanya bilghah. Kalau mencukupi namanya lum'ah. Lum'atul i'tiqad. Bekal keyakinan. Al-hadi yang membimbing ila sabilir rasyad, kepada siratal mustaqim. Ya. Ditulis oleh Al-Imam Wafaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali Sumjamatin rahimahullah. Ya. Julukan beliau Wafaquddin. Ya. Terkenal dengan sebutan Ibnu Qudamah. Terkenal dengan sebutan Ibnu Qudamah. Nama beliau Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, karena beliau lahir di Palestina, Baitul Maqdis. Al-Maqdisi.
Al-Hambali, mazhab beliau Hambali. Tsumma Damasqi, karena beliau kemudian hijrah ke Damaskus dan wafat di sana, di Damaskus. Makam beliau ada di sana, di Jalfasiyun. Ya, area pemakaman para ulama mazhab Hambali. Ya. Beliau lahir tahun 541 Hijriah. Ya, hampir 1000 tahun yang lalu. Wafat tahun 620. Tahun 620. Ya, yakni ke zaman dengan Nawawi. Kemudian setelahnya nanti, ya, generasi berikutnya setelah Ibnu Qudam itu adalah generasinya Ibnu Taimiyah. Setelah generasinya Ibnu Taimiyah, kemudian generasinya murid-murid Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi mestinya untuk seri yang ketiga nanti cari yang lebih tua lagi kitabnya. Kemarin aku sudah berpikir Ibnu Taimiyah, kemudian sekarang cari lebih tua, Lumatul I'tiqad. Kemudian mestinya nanti seri yang ketiga, daurahnya insya Allah cari yang lebih apa? Yang lebih tua lagi, ya, yang tahun ya lebih tua lagi 400 atau tahun 300 Hijriah, ya, misal Syarh Sunnah Al-Barbahari, ya, atau misal apa? Aqidah Salaf, Hadis Hadis, ya, terus naik lagi. Ya, sampai di generasinya murid Imam Ahmad. Ya, murid Imam Ahmad misal akidahnya Ar-Raziyan, akidahnya Abu Zur Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi sama. Mirip dengan akidah Wasitiyah, mirip dengan Lumatul I'tiqad. Tapi tahunnya lebih tua lagi, tahun 200-an Hijriah. Ya, murid Imam Ahmad. Ada tulisan akidah seperti ini juga. Ya. Setelahnya seri yang kemarin yang lebih tua lagi, Usul Sunnah Imam Ahmad. Usul Sunnah Imam Ahmad. Ya. Atau akidahnya Imam Bukhari. Ini akidahnya Imam Bukhari. Kalau akidahnya Imam Bukhari, habis salat asar sampai maghrib selesai insyaallah. Kalau akidahnya Imam Bukhari. Ya. Iya, nanti setelah itu akidahnya Sufyan Tsauri, akidahnya siapa? Ishaq bin Rahawai, akidahnya ya yang disebut dengan aqaid a'immatus salaf. Ya. Ternyata ada ya. Itu akidah sunnah semua terus. Ya nyambung. Ya, nyambung terus. Sampai zaman penulisan kitab-kitab akidah. Iya. Ya begitu. Dan mungkin bahasanya akan sama mirip, tidak beda jauh terkitab dengan kitab yang lain, ya. Karena memang akidahnya Ahlussunnah itu sama. Akidahnya Ahlussunnah itu sama, makanya disebut Tawadul A'zam. Disebut Tawadul A'zam. Ya, golongan yang mayoritas, golongan yang besar. Karena dari zaman sahabat sampai hari kiamat nanti akidahnya sama. Bukan yang KTA tercatat KTA-nya paling banyak, maka itu Tawadul A'zam. Tadi dibutuhkan KTA-nya paling besar, paling banyak, nah itu Tawadul A'zam. Bukan itu. Ya, Tawadul A'zam. Ya. Dan tujuan para ulama menulis itu seperti Imam Al-Bukhari. Ya. Aku berjumpa dengan 1000 ulama lebih. Ya, di berbagai negeri. Di Irak, di mana lagi, di Syam, ya, di Baitul Maqdis, di Hijaz, di Yaman, di Wara'an Nahr, ya, di daerah-daerah, ya, Bukhara sana, Tirmidz, Bukhara dan sekitarnya sana. Bertemu dengan 1000 ulama lebih. Maka mereka semuanya sepakat bahwa satu, akidah pertama, dua, akidah kedua apa. Terus rumusan akidah. Ya, jadi akidahnya itu mereka semua sama. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sama. Ya. Ada yang ringkas seperti ini. Ya, ada yang lebih ringkas lagi. Ada yang lebih ringkas lagi. Ada yang lebih ringkas lagi. Hanya satu
halaman. Hanya bahkan ada yang lebih ringkas lagi, hanya 10 poin. Ya, itu siapa? Akidahnya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, lebih ringkas lagi. Ya. Lebih ringkas lagi, lebih tua daripada Imam Ahmad, lebih ringkas lagi akidahnya. Ya. Menurut Imam Syafi'i akidahnya, ya. Kok akidahnya ini Hanabilah tuh dia yang jalur ke Syafi'iyah aja. Ya. Jalur ke Syafi'iyah, ya. Setelah ini jalur Syafi'iyah, misalkan. Kita pindah mazhab Syafi'i. Akidahnya ya nanti akan sama ketemu. Ya, akidah salaf Abu Hadis Syafi'i. Ya. Akidah salaf Abu Hadis Syafi'i. Kalau Sharh Sunnah Al-Muzani Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, Sharh Sunnah Al-Muzani. Ya, kemudian naik ke itikadnya Imam Syafi'i. Itikadnya Imam Syafi'i. Ya. Ya, jalurnya Syafi'i ketemu dengan sama, pembahasannya sama. Ya. Tidak ada yang berbeda. Ya. Mau belok ke Imam Malik juga begitu. Ada yang ringkas, ada yang pertengahan seperti ini, ada yang lebih tebal sedikit lagi, ada dengan membawakan sanad-sanad, ya, seperti Ushul Sunnah, ya, Ibnu Abi Zamani, ya, alal aqidah, ala mazhabil Malikiyah, ya, mazhabil Malik, ya, agak tebal sedikit, ya. Ada yang mulai diisi dengan kalimat-kalimat ucapan-ucapan para salaf seperti Sharh Sunnah Barbahari, mulai agak tebal. Ada yang berlebih, ya, seperti apa? Al-Ajuri, seperti kitab As-Sunnah Abu Dawud, ya, seperti Syariah Al-Ajuri, seperti Al-Ibana Ibn Battah Al-Akhbari Al-Hambali, terus seperti kitab Tauhid Imam Bukhari, kitab Iman Imam Bukhari. Ya. Jadi akidah seperti itu, ya, akidah seperti itu. Jadi ada yang singkat, ada yang berjilid-jilid, ada yang tebal, ya. Kalau sudah sampai, biasanya kalau sudah sampai ke aqaid aimatus salaf, sampai ke akidahnya Sufyan Tsauri, sampai ke akidahnya Ishaq bin Rahawayh, akidahnya siapa? Ibnu Taibah, ya, siapa Ibnu Taibah? Baik, Ibnu Taibah, ya, sampai ke sana, biasanya Mas Isa baru berpindah ke kontemporer, ya, baru berpindah ke kontemporer, baru berpindah ke akidah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya ke bawah. Untuk menunjuk ke bawah, akidahnya apa? Sama. Akidahnya sama. Ya, akidahnya sama. Tapi kenapa diulang-ulang pembahasannya? Tafsir al-aqidah namanya. Ya, menanamkan akidah. Ya, menanamkan akidah. Karena sebagaimana Imam Bukhari, Ali kan baru lewat jalur satu lewat saya. Imam Bukhari 1000. Imam Bukhari lewat 1000 orang. Belajar akidah yang sama lewat 1000 orang. Itu baru jalur satu akidah wasiyah di jalur saya. Ya. Imam Bukhari 1000 orang. Padahal saat itu belum ada hafiz. Ya, belum bisa apa? Kajian online. Ya, belum bisa online. Ya. Imam Bukhari harus jalan kaki, keliling dia. 1000 orang akidah, membahas akidah yang akan kita baca ini. Ya. Baik. Yang akan kita baca insyaallah dalam 2 hari ini Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, ditulis oleh Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimallahu taala. Ya. Kita langsung baca saja ya. Ini dulu saya pertama ngaji kitab ini, Lum'atul I'tiqad itu dulu di Ma'had Al-Furqan Gresik sana. Daurah. Pertama dulu, ya, tahun 90 berapa? 98 atau 99. Iya. Pertama kali. Kalau terakhir ini kebanyakan apa namanya? Simaan itu, simaan online. Ya, simaan online dengan Syekh Qasim Al-Bahar. Ya. Syekh Qasim Al-Bahar itu murid Syekh Muhammad bin Ibrahim, jadi satu guru, satu masa dengan satu level dengan Syekh bin Baz. Masih hidup.
ya, masih hidup. Ya, Qarim al-Bahar masih hidup dan masih ya mengajar kita. Ya, kalau hari Jumat malam Sabtu diulang-ulang sama beliau. Maka nasib dari Sufyan satu pertemuan nanti berapa pekan lagi diulangi lagi. Maka nasib 50 ikut diulangi lagi, diulang-ulang terus. Ya. Quran Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahmatullah alaihi azza wa jalla jama'ana iyyahu fi jannatin na'im. Alhamdulillah al-mahmud bi kulli lisanin. Segala puji hanya milik Allah. Al-mahmud bi kulli lisan. Yang dipuji dengan segala bahasa. Yang dipuji dengan segala bahasa. Al-mahmudi di kulli zaman, yang diibadahi ya di setiap waktu. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji zatnya, Maha terpuji apa? Nama-namanya, Maha terpuji sifat-sifat perbuatannya, ya Maha terpuji apa? Hukum syar'inya, Maha terpuji takdirnya, dan yang keenam kali Maha terpuji balasannya di akhirat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita baca alhamdulillah, itu Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam 6 hal ini. Kita memuji Allah, zat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hukum syar'inya Maha terpuji, kemudian hukum qadrinya atau takdirnya, dan yang keenam adalah hukum jazainya, balasannya di akhirat nanti. Al-Ma'bud di kulli zaman, Allah Subhanahu wa taala Al-Ma'bud. Allah itu maknanya dzul uluhiyati ala khalqihi ajmain. Allah nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu artinya ya dzul uluhiyah ya ala khalqihi ajmain. Ya, yang memiliki hak untuk diibadahi. Yang memiliki hak untuk diibadahi. Ya, wajib ditunaikan hak itu oleh seluruh makhluk. Ini makna Allah. Ini makna apa? Allah. Di Allah itu punya arti. Ya, dikata Allah dikata al-ilah. Artinya uluhiyah. Di Allah maknanya dzul uluhiyah ala khalqihi ajmain. Yang memiliki hak untuk diibadahi satu-satunya atas seluruh makhluk. Ya. Adila yaqulu min ilmihi maranun. Yang tidak ada satu tempat yaqulu min ilmihi, tidak diketahui olehnya. Yang tidak ada satu tempat tidak diketahui olehnya. Fala yashghaluhu sya'nun an ka'in, yang tidak tersibukkan oleh satupun urusan. Ini yang dua fiskanya. Ya. Wa masana min lughub. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun makan, tidak ada satupun tempat yang tidak dia ketahui. La yashghaluhu sya'nun an sya'nin wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ini maknanya la yashghaluhu sya'nun an sya'nin ay la ya'uduhu hifdhuhuma. Dalam ayat ini sama. Tidak ada satupun urusan yang menjadikannya sibuk. Menjadikannya sibuk sehingga terlalaikan urusan yang lain, tidak ada. La ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak membuatnya lelah, tidak membuatnya terbebani, ya mengatur dan menjaga langit bumi beserta isinya. Jalla 'anil asbahi wal andadi taqaddasa. Jalla taqaddasa, Maha suci dari al-asbah wal andad. Maha suci dari segala yang mirip dengannya, yang serupa dengannya, ataupun dari segala tandingan. Allah Maha suci dan dari segala tandingan dan dari segala yang serupa dengannya. Tidak ada ya yang serupa dengannya. Ya. Beliau memakai lafaz asbah. Ibnu Taimiyah kemarin memakai lafaz apa? La misla lahu, memakai kata misal. Ya, memakai kata misal. Tidak ada masalah yang mau memakai kata misal, yang mau memakai kata asbah, ya. Tapi la tabihalahu. Ya. Para ulama ya lebih banyak memakai kata la tabiha. Tetapi Syekhul Islam ini yang memakai kata la mislalah.
Kenapa? Karena lamir lalahu itu satu. Cocok dengan lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Cocok dengan lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Ya, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Memang kalau itu enggak ada caranya ya, enggak apa sama saja. Nanti kalau antum sering ulangi kitab ini dari ketiga, dari keempat, dari kelima ini hafal. Ya, ketika ngomong menjelaskan la tabihalahu, saya akan ngomong apa antum hafal nanti. Tenang aja. Allah hafal. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Ini sesuai dengan teks Al-Quran. Makanya pakai kata la mislalah. Ya. Sedangkan yang memakai kata tabihalahu sesuai dengan apa yang dipakai oleh salaf seperti Nu'aim bin Hammad, ya, Abdullah bin Mubarak memakai kata tabi, ya, memakai kata tabi, ya. Meskipun secara bahasa ada perbedaan, ya, meskipun secara bahasa ada perbedaan, ya. Kalau misal itu dengan sibah itu dalam terjemahan artinya sama, serupa. Ya, tetapi dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ada titik kesamaan, ada titik perbedaan. Titik kesamaannya sama-sama memiliki arti sama. Tidak ada yang sama dengan Allah. La mislalahu, la syabihalahu. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk yang memakai kata la syabiha, hawi dalam akidah Tahawiyah. Ya. Artinya sama, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Perbedaannya, ya, perbedaannya. Kalau level itu setiap dua hal, ya, itu memiliki titik kesamaan dalam nama saja, tetapi hakikatnya berbeda. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui. Manusia juga mengetahui, tetapi hanya punya kesamaan nama saja, sama-sama memiliki mengetahui, tetapi hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda. Ya. Wa tarjaha 'an sahibati wal aulad. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sahibah, dari memiliki pasangan, wal aulad, dan dari memiliki anak. Dari memiliki pasangan dan dari memiliki anak. Ya, ini karena kamalus samadiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalian jangan mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan langit bumi dan mengatur segala sesuatunya. Ya. Wa tanazza'a 'an sahibatil aulad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari memiliki pasangan dan dari memiliki anak. Ya. Karena kamalus samadiyah, karena kesempurnaan apa? Samadiyah Allah Subhanahu wa taala, apa samadiyah? Ya, Allah tidak butuh kepada siapapun, sedangkan selain Allah butuh kepada Allah. Karena kesempurnaan sifat samadiyah ini, Allahus samad, Allahus samad. Namanya sifat samadiyah. Allah tidak butuh kepada siapapun, selain Allah butuh kepada Allah. Allah tidak punya pasangan, Allah tidak punya anak. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Karena kesempurnaan samadiyah Allah, Allah tidak lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak, tidak memiliki pasangan, wa lam yulad. Ya. Wa nafadha hukmu fi jami'il ibad. Wa nafadha, dan berlaku hukmuhu, hukum Allah Subhanahu wa taala fi jami'il ibad, dalam seluruh makhluknya. Hukum apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala ada 3. Ya, yang pertama hukum syar'i. Hukum syar'i. Ya, ini berlaku kepada seluruh manusia di makna taklif. Yang artinya apa? Perintah. Seluruh manusia diperintahkan untuk menjalankan hukum syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada manusia-manusia yang tidak menjalankan hukum syar'i. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Mereka yang keluar dari hukum Allah, ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Yang kedua, ya hukum kauni qadari.
Hukum kauni qadari disebut dengan bahasa kita hukum alam. Disebut dengan hukum alam. Takdir Allah Subhanahu wa taala, hukum kauni qadari. Maka ini tidak ada satupun makhluk yang tidak berlaku padanya hukum Allah takdir ini. Hukum alam ini. Ya, hukum alam, hukum kauni, hukum qadarinya Allah Subhanahu wa taala berlaku pada semua makhluk, tidak ada yang bisa mengelak. Tidak ada yang bisa mengelak. Ya, wa ma tasa'una illa ayatallahu rabbul alamin. Tidak bisa mengelak. Ya. Alladzi qaddara fahada. Ya. Jadi alladzi qaddara fahada. Di seluruh makhluk berlaku padanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, Allah Subhanahu mencatat, Allah Subhanahu mengetahui, Allah Subhanahu mencatat, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kejadian itu, dan kejadian itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kalau disebut takdir maka ingat 4 hal ini. Ya, itu kemarin sudah diada wasiyah, ya. Ingat 4 hal ini. Allah mengetahui, Allah mencatat yang terjadi di ciptaan Allah, dan apa yang Allah ciptakan itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui, mencatat, menciptakan, menghendaki. Nah, seluruh makhluk tidak keluar dari 4 hukum ini. Yang namanya hukum apa? Qadari, atau yang diterangkan dengan takdir, atau bahasa kita hukum alam. Bahasa kita hukum alam. Ya, hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada alam semesta ini. Ya. Yang ketiga hukum jazai. Yang ketiga hukum jazai. Hukum balasan di akhirat. Hukum balasan di akhirat. Ini juga berlaku pada seluruh ibad, pada seluruh manusia. Ya. Hukum balasan itu juga berlaku pada seluruh manusia. Hukum jazai. Ya. Tidak bisa satupun manusia mengelak dari hukum jazai. Ya. Tapi kalau hukum yang pertama, hukum kali, masih ada orang-orang yang menjalankannya, yang disebut orang kafir atau orang zalim atau orang fasik. Ya. La tumatsiluhul uqulu tafsiri. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diwujudkan, tidak bisa direalkan, tidak bisa digambarkan oleh al-uqul, oleh akal. Baik itu malaikat, jin atau manusia. Karena yang memiliki akal itu hanya 3 ini. Malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga jin yang memiliki akal. Oleh karena taklif beban perintah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu diberlakukan oleh Allah kepada 3 makhluk ini. Apa? Malaikat, jin dan manusia. Karena mereka memiliki akal. Coba, kalau bagi kita sudah balik, sudah mukallaf, itu artinya apa? Sudah balik. Akal, marah. Ya kan? Kalau kan nggak ada. Ya. Di kambingnya syaratnya disembelih kurban itu sudah balik, sudah berakal, nggak ada. Ya, sudah poel adanya kan? Kenapa? Hewan nggak memiliki akal, tidak terbebani syariat. Makanya yang dimaksud dengan ukul di sini adalah 3 itu tadi. La tumasiu al-uqul bitaqsim. Ya. Dan akal itu letaknya di mana? Di maut, di otak, ataukah di qalb, di hati, khilaf di kalangan para ulama. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan itu bukan ranahnya orang medis, ya. Orang medis dengan protes. Ya. Oleh Ibnu dibahas di hadis-hadis tentang akal, oleh Ibnu dibahas di Bughyatul Murtad. Di Bughyatul Murtad, ya, taknya dipanjangkan Jumat, Bughyatul Murtad. Ya, di awal kitab beliau membahas tentang hadis-hadis akal. Ya. La tumathiluhu al-uqulu bitafsir. Ini Ibnu Qudamah mengatakan bahwa akal malaikat ataupun akal jin ataupun akal manusia ketika memikirkan Allah Subhanahu wa taala itu maksimalnya hanya bisa mentamsil, menggambarkan sesuatu yang serupa dengan Allah. Maka itu dinafikan oleh Allah. La tumathiluhu. Dinafikan oleh apa? Ibnu Qudamah nanti akan disebutkan dalilnya. Ya.
Kenapa? Menggambarkan ya wujud Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang serupa dengan Allah itu enggak bisa. Ya, secara logika kita itu bisa menggambarkan wujud atau rupa sesuatu itu satu kalau kita melihat langsung. Kita melihat langsung sesuatu, ya. Itu nanti loh, antum udah tahu, pernah lihat langsung, pernah nabur. Nah, baru bisa. Ya, saya pernah nabur dia, makanya saya tahu dia cantik. Ya. Cantiknya seperti Allah, jangan gambarkan dia. Kenapa? Pernah lihat. Tapi pernah lihat Allah, ada yang pernah lihat Allah, malaikat tidak pernah lihat. Jin tidak pernah lihat, kata itu tidak pernah lihat. Itu tidak pernah lihat. Ya, apalagi manusia yang pernah lihat. Makanya nggak bisa mentampil Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan dalam pikirannya wujud Allah itu kira-kira seperti ini, nggak bisa. Ini rupanya nggak bisa. Kata Nabi SAW nggak bisa. Karena pernah melihat. Ya, nggak pernah melihat langsung. Yang kedua, jalan untuk kita bisa mentampil sesuatu, ya, itu kalau sesuatu ini memiliki kembaran, memiliki padanan, memiliki kafaah. Dan kita pernah melihat kafaahnya, kita pernah lihat kembaran atau padanannya. Kita pernah lihat. Ya. Itu yang mana itu? Dia orang Jawa. Kamu kok tahu tidak? Dia sama-sama orang Jawa. Saya pernah lihat orang Jawa kayak gitu. Dia bisa gambarkan. Kenapa? Tidak padanan. Tapi Allah tidak laisa kamitslihi syai', orang yakun lahu kufuwan ahad, alam lahu samia. Semua muntahil. Semua tidak ada. Padanan Allah yang sepadan enggak. Maka jalan yang kedua tertutup. Tidak bisa juga mentampil, menyerupakan Allah, menghadirkan sesuatu yang serupa dengan Allah. Dalam meskipun kita dalam angan-angan dan pikiran, ya, dalam bayangan kita. Yang ketiga, diberitahu, jalan ketiga untuk bisa tampil itu diberitahu dengan detail oleh siapa yang pernah melihat sesuatu itu langsung atau jalannya secara langsung. Ini juga tidak ada. Jalan yang ketiga itu juga enggak. Rasulullah SAW hanya menyampaikan ayat-ayat wahyu yang membicarakan, menyerahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jalan yang ketiga juga tidak bisa. Maka tiga jalur untuk bisa mentampil itu tertutup semua dari manusia, jin dan malaikat, sehingganya tidak ada. Tidak bisa. Wala tatawahhamuhul qulubu bitakfiri. Tidak pula bisa ditawahum, ya, diangan-angan oleh qalb, oleh hati, bitakfir, ya, dengan menggambarkannya. Tidak bisa. Hati menggambarkan Allah itu seperti ini. Akal membayangkan, memikirkan Allah seperti ini, tidak bisa semua itu. Apapun yang terpikirkan dalam akal, apapun yang terbayangkan, tergambarkan dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah batil. Maka itu adalah apa? Tidak benar. Itu adalah batil, tidak benar. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, syai'un sirah disyakin Nabi, ya, di umum, tidak ada sesuatu apapun, walaupun satu, tidak ada sesuatu apapun, ya, bahkan lafaz syai'un itu sendiri adalah min hadzal umum, ya, syai'un itu juga lafaz yang cakupannya luas. Kami pilih ini selalu mufrad mudhaf, juga itu umum. Jadi cakupan maknanya luas. Tidak ada sesuatu apapun, ya, kami pilih yang sama dengan dia dalam hal apapun. Jadi, maknanya laisa kami pilih ini. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Ya. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Ini makna la ilaha
illallah. Laisa kamitslihi syai', la ilaha wa huwas samiul basir illallah. Nafi dan isbat. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Jadi setelah menjelaskan laisa kamitslihi syai', beliau menjelaskan wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah dalam hal apapun. Wa huwa sudah dijelaskan tadi, ya, bahwa akal tidak bisa memikirkan yang serupa dengan Allah, hati tidak bisa menggambarkan, membayangkan yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu terangkan. Berarti Allah memiliki nama As-Sami. Di dalam nama As-Sami, dalam setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat. Dalam setiap nama Allah itu ada sifat yang merupakan pecahan dari kata nama tersebut. Sami, ya, Maha mendengar. Berarti Allah memiliki sifat Maha mendengar. Basir, Maha melihat. Berarti Allah memiliki sifat melihat. Ya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk, nama tidak menunjukkan sifat. Nama tidak menunjukkan apa? Sifat. Ya. Nama tidak menunjukkan sifat. Itu kalau makhluk. Nama tidak menunjukkan sifat. Kecuali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Muhammad, ya, likasratul maham fi dzati fi nafsi. Ya, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena banyaknya hal-hal yang terpuji dalam diri beliau. Ya, nama beliau Al-Hasir, nama beliau Al-Mahi, dan dalam sifat. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama makhluk tidak menunjukkan sifat. Tidak. Lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah, lahu jar majrur, taqdimul jar wal majrur fi ifadatil hasr. Ya. Lahu ini jar, lam huruf jar punya majrur untuk menunjukkan apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki, ya, jazakallahu khair. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki al-asmaul husna. Nama-nama yang berada di puncak keindahan. Apa maknanya Asmaul Husna? Nama-nama yang berada di puncak keindahan. Artinya bahwa setiap nama itu terkandung di dalamnya sifat. Setiap nama Allah SWT itu terkandung di dalamnya sifat, dalam sifat yang terbaik. Nama Allah terkandung di dalamnya sifat mendengar. Mendengar yang bagaimana? Sifat yang mendengarnya. Segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna Asmaul Husna. Itu makna Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Hanya Allah yang memiliki Asmaul Husna. Makanya bisa katakan lahul asmaul husna. Jar majrur. Wasifatul ula, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifatul ula. Sifat-sifat yang maluhur, baik itu sifat zatiyah, sifat yang senantiasa melekat dalam di Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sifat apa? Wujud, idam, baqa. Ya. Ya. Mukhalafatul hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, ya. Iya. Sifat itu, ya. Meskipun ini alfaz dari karya, ya. Lafaz-lafaz ini tadi min babil ikhbar. Ya, ini memberitakan tentang Allah, bukan menetapkan sifat Allah. Bukan menetapkan sifat Allah. Ya. Kalau ditanya apakah Allah itu memiliki sifat, ya, idam, baqa, qiyamuhu bi nafsihi, muqawatul waswadisi. Ya, ini orang memberitakan tentang Allah, bukan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sifat Allah Subhanahu wa taala itu teksnya itu harus apa? Tauqifiyah. Teksnya itu harus ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih. Sementara idam baqa, ya, wujud idam baqa, mukhalafatul hadis yang mu'minafi itu tidak ada di dalam teks Al-Qur'an ataupun hadis. Adanya apa? Al-Qayyum wal Hayyul Qayyum. Ya. Nah.
Jadi sifatul ula. Menyandang sifat yang makhluk, baik sifat itu zatiah tadi, sifat yang senantiasa melekat dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, azalan wa abadan, azali itu sejak terdahulu. Tidak ada awalnya. Ya, wal awwali dan seterusnya. Azali, abadi. Ini dua kata yang bertolak belakang. Azali itu dulu, abadi itu yang akan datang. Ya, itu. Sering dengar kan? Ya, zaman azali. Ini zaman dulu. Ya. Jadi cintanya azali apa abadi? Azali itu dulu. Ya, dulu. Abadi itu yang akan datang selamanya. Ya. Ini sifat zati. Apapun sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah menghendaki, maka Allah akan berbuat, maka disebut sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini ketika berbicara kepada Nabi Musa. Ya, Allah berbicara kepada Nabi Adam. Ya. Allah turun ke langit dunia. Allah datang di hari kiamat. Nah, ini. Jadi terikat dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Ya. Sifat dzatiyah ini bisa biasa diistilahkan dalam perdebatan klasik dengan sifat khabariyah. Dengan sifat khabariyah. Kenapa mereka menghindari sebutan zat? Karena apakah Allah Subhanahu wa taala maususun bi zat? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Al-Mu'tazilah menetapkan Allah Subhanahu wa taala ya disifati dengan zat karena hadis apa? Ibrahim alaihissalatu wassalam kadzabtu fi dzatillahi alasan. Kadzabtu fi dzatillahi. Ya, kadzabtu fi dzatillahi. Kemudian ada seorang sahabat yang mau dieksekusi oleh orang-orang musyrik, maka mau dieksekusi orang musyrik di kitab apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Ini dalam Sahih Bukhari. Ya, dia berlantunkan syair zati ilah. Zati ilah. Jadi ada zat di situ. Jadi Nabi Ibrahim menetapkan Allah memiliki apa? Zat. Allah menyandang sifat zat. Sahabat ini juga menetapkan Allah menyandang sifat zat. Maka Imam Bukhari menetapkan bahwa Allah itu yang menyandang sifat zat. Menyandang sifat zat. Ya. Maka kemudian berikutnya ada ulama menyebut sifat zatiyah. Sifat zatiyah. Ya. Jenis bahlana sifat zatiyah itu kalau kita punya sifat zatiyah, kita punya zat. Ya, sifat zatiyah itu apa? Ya, anggota badan kita. Ya, tapi jangan katakan ya itu sifat zatiyah itu adalah anggota badan Allah. Jangan mujadimah antum. Ya, antum menjahmankan Allah Subhanahu wa taala namanya. Ya. Tapi kalau kata sifat dzatiyah itu apa? Sifat dzatiyah itu contohnya ya tangan, contohnya mata, ya contohnya wajah. Ya, itu sifat dzatiyah. Sifat yang melekat dalam zat Allah. Makanya para ulama di klasik perdebatan sampai zaman Taimiyah ketika menghindari istilah zat perdebatan itu diganti dengan sifat khabariyah. Dengan sifat apa? Khabariyah. Ya, orang-orang mutakalimin maksudnya asyirah mereka mengingkari sifat khabariyah. Ya, dan Ibnu Taimiyah yang menyatakan tobat yang pernah terpengaruh oleh Asy'ariyah. Pernah terpengaruh oleh Asy'ariyah mengingkari sifat khabariyah itu. Pernah. Ya. Jadi ada sifat khabariyah, ya. Kenapa mereka memilih khabariyah? Karena kita tahu Allah memiliki sifat itu semata-mata berdasarkan wahyu, berdasarkan khabar. Berdasarkan apa? Wahyu berdasarkan khabar. Jadi kita memiliki pengetahuan Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah, Allah punya mata. Dari mana kita tahu? Semata-mata dari khabar, dari wahyu. Makanya disebut sifat khabariyah. Maka disebut sifat khabariyah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, di situ terdapat nama Ar-Rahman. Ya. Terkandung di dalamnya sifat rahmat. Ya, wasi'ah, rahmat yang maha luas. Karena Rahman itu sifat mubalaghah. Ya, yang menunjukkan al-intina. Ya. Luas rahmatnya. Ya, Rahman. Ya.
'alal arsy istawa. Di situ ada sifat Rahman, Ar-Rahman ini sifat dzatiyah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Diri itu terjemahan ya. Bahasa Arabnya nafs. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nafs. Sebenarnya diri Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian orang kita tidak mau menerjemahkan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk contohnya misalnya Sunnah Gunang enggak mau menerjemahkan nama-nama Allah itu dengan terjemahan seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Rahman, yang Rahim. Enggak mau yang Maha pengasih, Maha Penyayang, enggak mau. Ya, di tafsir beliau ya yang ada di museum itu beliau tidak mau menerjemahkan nama dan sifat itu. Ya, jadi diri itu terjemahan dari nafs. Ya. Ya. Kata rabbukum ala nafsihi sifat nafs. Ya. Ar-Rahman sifat zat. Ya, rahmat Allah yang sangat melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Al-arsy istawa. Istawa ini sifat perbuatan. Ya, istawa ini sifat perbuatan. Ya, para ulama salaf menafsirkan istiwa itu ada yang menafsirkannya duduk di atas ars, duduk di atas ars. Ya, Al-Qadhi bin Abi Ya'la di antaranya yang duduk di atas ars dan mereka dituduh mujassimah. Ya, karena mereka berpedoman pada hadis-hadis tentang hidupnya Allah Subhanahu wa taala dan itu tafsir daripada istiwa. Ada yang menafsirkan istiwa seperti Tabari menyebutkan ya istiwa itu artinya luar tiba ya tinggi di atas ars, tinggi di atas ars. Ya. Tinggi di atas ars. Ya. Ya, orang kita menerjemahkannya apa? Bersemayam. Apa artinya bersemayam itu? Bersemayam itu apa? Itu kan bahasa halus bersemayam itu. Ya, bersemayam itu kan bahasa halus. Ya, bahasa pasaran apa? Semayam itu. Hidup. Ya, bertempat. Bertempat. Ya, berdiam. Ya. Itu yang disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari 4 makna istiwa, ulu, istifa, istiqrar. Istiqrar, bersemayam, istiqrar. Ya, sebagian ulama menyebut al-julus, duduk. Ya, duduk. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, hanyalah milik Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma tahta thara dan apa yang berada di atas thara. Thara apa? Bintang. Atau itu suraya ya. Kalau thara itu apa? Suraya itu bintang, kalau kebalikannya thara. Kalau itu apa? Ini apa? Tanah, pasir. Ya, thara itu tanah. Ya, jadi ada suraya, ada thara. Suraya itu bintang. Ya, thara itu kebalikannya. Ya. Kalau bahasa kita langit bumi, suraya, thara. Ya. Thara itu tanah. Ya. Thara itu tanah. Ya. Wa ma tahta thara. Dan apa yang ada di bawah tanah? Apa yang ada di bawah tanah? Ya. Wa in tajhar bil qawli, dan apabila ya, ini apa huruf ya kan? Fa in tajhar bil qaul, dan jika engkau mengeraskan bil qaul ya suaramu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui as-sirra yang rahasia wa akhfa ataupun yang tersembunyi. Ya, apa itu lebih tersembunyi daripada sir? Lebih lirih daripada sir. Sir itu lirih ya. Akhfa itu lebih tersembunyi. Ya. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ilma tamyiz. Ay ilmuhu yuhit bi kulli syai'. Ilmu Allah ya meliput segala sesuatu. Ahata Allah Subhanahu wa taala meliput bi kulli syai' segala sesuatu. Ilman, baknya di sini iltaf, dikul iltaf mencakup segalanya. Jadi double ini, takut. Bak iltaf, kul juga seluruhnya. Ya, kul juga seluruhnya. Kul itu lafaz umum, syai' juga lafaz umum. Ya, jadi tidak ada sesuatu pun yang keluar sedikit pun, ya, sekecil apapun yang keluar dari pengetahuan Allah SWT. Semua yang diketahui oleh Allah SWT. Ya, dengan bahasa ihatoh, wa ahatoh, dengan bahasa ihatoh, yang meliput ya segala sesuatu. Ya.
Jadi tingginya bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang menggunakan kosakata glosarium yang mubalaghah ketika mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa qahara kullu makhluqin izzatan wa hukman. Ai izzatuhu wa hukmuhu ya qahara kullu makhluk. Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, izzah. Ya, kewibawaan. Ya, keperkataan, keagungan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala qahara kullu syai', menundukkan segala sesuatu. Wa hukman, dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan segala sesuatu. Baik itu hukum syar'i maupun hukum qadari kauni maupun hukum jazai, menundukkan segala sesuatu. Ya. Qahara menundukkan, menaklukkan, mengalahkan. Ya. Ini makna qahara. Ya. Wa wasi'a kullu syai'in rahmatan wa ilma, rahmatan wa ilma tamyiz. Rahmatu wa ilmuhu wasi'a kullu syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya wasi'ah. Ya. Luas, menjangkau segala sesuatu. Ya, dan ilmu Allah, pengetahuan Allah juga luas menjangkau segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di depan mereka, yakni apa yang akan terjadi terhadap mereka. Ini makna ma baina aydihim. Apa yang akan terjadi pada mereka, Allah Maha mengetahuinya. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, apa yang sudah terjadi. Ya, kita kan sekarang. Kita ini kan sekarang. Ya, kita ini di ilmu goreng. Ya, kan? Kita ini sekarang. Dan kita tidak tahu yang madhi, ya, dan mustaqbal. Ya, tidak tahu yang madhi dan yang mustaqbal yang akan datang, yang sudah lewat dan yang akan datang kita tidak tahu. Ya, kecuali diberi tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala apa yang akan terjadi pada kalian, pada mereka, dan segala apa yang sudah terjadi sebelum mereka. Wala yuhituna bihi ilma. Ya, dan ilmu mereka, ya, ilma di sini tamyiznya, ya. Tamyiznya kan dhamir yuhituna. Dan ilmu mereka, ilmuhum, ya, la yuhit billah. Ya, pengetahuan mereka tidak akan menjangkau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ihatah. Ini makna ihatah. Ihatah itu maknanya menjangkau dengan utuh dari segala sisinya. Itu makna ihatah. Ya, itu makna ihatah. Ya. Dia dengan nazar. Ya. Jadi orang ahlul kalam, ya, orang ahlul kalam, ya, kalau Ibnu Qudamah enggak bilang ahlul kalam. Kalau Ibnu Qudamah langsung, ya, Asy'ari itu, atba'nya Abul Hasan Asy'ari begitu. Nah, Ibnu Qudamah keras terhadap Asy'ariyah. Ibnu Qudamah yang kita baca di sini keras terhadap Asy'ariyah. Ya, jadi kalau menyebut enggak menyebut ahlul kalam, langsung menyebutnya Asy'ariyah. Ya, langsung. Ya. Katanya bahasanya lembut. Ahlul kalam, gitu ya. Dan bahasanya kan lembut, ya kan? Ahlul kalam itu mereka mengingkari orang-orang beriman itu akan nazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, di surga nanti. Dan mereka apa? Ini la yuhituna bihi ilma. Ya. Jadi bagaimana kita membantahnya? Oh, beda. Yuhitun, ihatah itu berbeda dengan nazar. Kalau yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditepis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditampik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makhluk tidak bisa mengetahui, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh dari segala sisinya. Enggak bisa itu. Ya. Tapi Allah menetapkan orang-orang beriman itu akan nazar. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhira, pakai dhad. Wujuhu yawma idzin nadhira, pakai dhad. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhira, pakai dhad. Nadhira,
Wajah-wajah itu memandang kepada pencipta mereka dengan mata kepala mereka langsung. Karena pakai nadhara ilah. Ya, nadhara ilah. Memandang dengan mata kepalanya langsung. Allah menetapkan orang-orang beriman yang di surga, yang wajah-wajah mereka nadhirah, berseri-seri itu memandang langsung Allah, nadhar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menafikan mereka yahitu abihi ilma. Mereka mengetahui utuh Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Itu yang dinafikan. Ya, padahal kan mereka katanya ahli kalam. Itu tidak memahami kalam, perbedaan antara hatoh dengan nazar mereka tidak memahami. Ya, dan itu ijma. Itu ijma di kalangan ahlul kalam, ijma di kalangan ahlul lughah bahwa nazar dengan hatoh itu beda. Itu ijma. Ya. Jadi mereka itu hanya aja, hanya aja kalau mereka itu ahli kalam. Sebenarnya enggak. Ya. Mauqufun bima wasafa bihi nafsuhu bil qabil azim. Allah Subhanahu wa taala dia disifati bima wasafa bihi nafsuhu dengan sifat-sifat yang telah dia tetapkan untuk dirinya. Kitabul azim, dalam kitabnya yang agung. Baik itu Al-Qur'an ataupun kitab-kitab yang Allah turunkan pada para nabi dan rasul sebelum Al-Qur'an. Karena di sini kita dihi mufrad jadi umum. Karena semua kitab yang Allah turunkan. Semua kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul itu di dalamnya termuat apa? Termuat pengkhabaran, termuat berita-berita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'ala lisan nabiyil karim, dan melalui lisan nabiyil karim, nabi-nabinya yang mulia. Seluruh nabi. Jadi kemarin sudah dibahas di mukadimah akidah wasithiyah, ya kan? Kemarin sudah kita bahas mukadimah al-aqidah wasithiyah. Ya, bahwa semua kitab yang Allah turunkan, semua kitab suci, kitab samawi, ya, yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul, dan seluruh nabi dan rasul semuanya menyampaikan, memberitahukan kepada manusia sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan detail. Dan yang paling lengkap, paling detail ada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak butuh lagi kita untuk mencari sifat Allah. Barangkali belum ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Barangkali ada di Injil, barangkali ada di Taurat, barangkali ada di Injil. Tidak perlu lagi. Ya. Tidak diperlukan lagi. Ya, itu kemarin ada di mana? Al-Aqidah Wasithiyah. Wa kullu ma jaa'a fil Qur'an, dan setiap apa saja yang datang dalam Al-Quran, sahha al-Mustafa alaihi salam, atau sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa. Ya. Sebagian ulama menetapkan bahwa Mustafa ini nama beliau. Ya, bahwa Mustafa ini nama beliau. Ya. Berdasarkan hadis wasfani, ya, wasfani, ya, min Bani Hashim. Wasfani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Wasfani min Bani Hashim. Ya. Jadi sebagian ulama ada yang menetapkan Mustafa itu nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menetapkan bahwa Mustafa ini bukan nama. Ya, Mustafa ini bukan nama, tetapi ikhbar. Ulama memberitakan bahwa Nabi itu adalah Al-Mustafa. Ya, manusia yang terpilih, Al-Mustafa. Ya. Jadi kalau di sini di tanah Jawa Mustafa itu nama Nabi. Ya sudah, kita kan Mustafa itu nama Nabi. Nah, ada ulama yang memilih nama Mustafa itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So namanya Nabi Muhammad sallallahu itu Mustafa. Dalilnya tadi wasfani min Bani Hashim. Hadis itu. Ya. Alaihi salatu wassalam. Ya. Maka setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an atau sahih dari Nabi kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatir Rahman. Ini di sini menjelaskan kullu ma. Ya, berupa sifat-sifat Ar-Rahman. Berupa sifat-sifat Ar-Rahman. Ya. Bagaimana kita menanggapinya?
Ya, setiap sifat Allah yang diberitakan dalam Al-Quran ataupun sifat Allah yang diberitakan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, kewajiban kita apa? Wajibal imanu bihi satu. Kita wajib mengimaninya. Kita wajib beriman terhadapnya. Wa talaqqihi bitaslim. Dua. Kita wajib menerimanya dengan taslim. Dengan pasrah, bongkoan. Itu taslim. Ya, dengan pasrah total. Itu namanya taslim. Ya. Tanpa ada istirot sedikit pun, tanpa ada protes sedikit pun. Jeleneng wae ra oleh. Ya. Enggak tenan Allah ya, Maha Pemberi rezeki, Maha Kaya. Saya itu kita yang minta terus tiap detik kok enggak kaya. Enggak boleh gitu. Dan jeleneng gitu enggak boleh. Itu apa namanya? Yakdah, itu mencatat, melukai ya, taslim seseorang. Namanya taslim, menyerah satu tempat. Ya, tanpa ada istirot, tanpa ada protes sedikit pun, wajib minal wujud, walaupun sekedar geleneng itu enggak boleh. Ya, ini maknanya taslim. Yang ketiga, wal qabul, talaqi bil qabul. Ya, talaqi bil qabul. Ya, dan wajib untuk menerimanya, wajib untuk menerima apa yang diberitakan dalam Al-Qur'an. Hadis yang sahih tadi tentang sifat Allah SWT tadi, bil qabul. Ya, menerimanya dengan qaul. Ya, qaul itu penerimaan batin. Kalau taslim itu lahir batin, kalau qabul itu apa? Penerimaan batin, itu qabul. Taslim itu apa? Sinonimnya inqiyad. Taslim itu sinonimnya inqiyad, patuh. Pasrah lahir batin. Patuh lahir batin, itu taslim. Kalau qabul itu apa? Hah? Batin. Batinnya itu menerima. Itu qabul namanya. Ya. Jadi kewajiban pertama apa? Ketika kita mendapati sifat Allah disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, kewajiban pertama iman. Yang kedua, ya, menerimanya dengan taslim, pasrah, total, tanpa ada protes, ya, penentangan sedikit pun lahir batin. Yang ketiga, batin kita menerima sepenuhnya. Yang keempat, kewajiban kita ta'arrudillahu, meninggalkan, ya, ta'arrud lahu, menanggapi apa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis sahih dari sifat-sifat Allah itu dengan apa? Birrad, dengan menolak. Ini yang disebut dengan ta'til. Kemarin yang dibahasakan oleh Ibnu Taimiyah dengan apa? Ta'til, min ghairi ta'tilin wala tahrif. Ya, wa min ghairi tamthilin wala takyif. Kemarin dalam bahasa Ibnu Taimiyah, rad itu ta'til. Ya. Kewajiban yang keempat, meninggalkan ta'arrud lahu, menanggapi apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih dari Nabi SAW tentang sifat Allah itu, ya, dengan apa? Dengan rad, dengan menolaknya, ya, dengan ta'til, menolak. Seperti Fir'aun ketika diberitahu oleh Musa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tinggi di atas seluruh makhluk, maka dia menolak. Dia perintahkan Haman suruh membangun menara, ya, supaya aku bisa melihat, ya, Tuhannya Musa. Fa inilah azimmu kadziba. Dan aku yakin kalau Musa ini dusta, tidak lahu ana ilahu bisama. Kalau Musa ini dusta, kalau Tuhannya itu ada di atas, di langit. Ya. Itu namanya rad. Ya, taksil namanya. Ya, taksil apa taksil kemarin? Ya. Ya. Dari kata bi'ir mu'attal. Ya. Dikebiri, apa namanya? Ditolak. Ya. Dihapus, ya, menghapus. B, wa ta'wil. Wa ta'wil. Ya. Ini bahasa yang unik ini. Ta'wil. Kamu bahasa yang unik? Ibnu Taimiyah menghindari kata ta'wil. Kemarin kita di Aqidah Wasithiyah kita baca, Ibnu Taimiyah menghindari kata ta'wil. Beliau memilih kata tahrif. Kenapa? Karena tahrif
Ini takwil ini sama dengan tahrif. Dalam bahasa Ibnu Taimiyah, dalam bahasa Ibnu Qudamah, takwil dalam bahasa Ibnu Taimiyah tahrif. Merubah. Apa? Merubah. Ya, jadi sifat yang Allah berkatakan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis sahih jangan ditanggapi dengan cara dirubah. Dirubah apanya? Dirubah teksnya. Dirubah teksnya seperti istawa jadi istaula. Dirubah teksnya. Ya, istawa jadi istaula. Ya. Atau dirubah maknanya. Zat dirubah menjadi nikmat. Ya, zat tangan dirubah menjadi jasa. Ya. Jadi takwil ini dalam bahasa Ibnu Taimiyah apa? Tahrif. Kenapa Ibnu Taimiyah enggak pakai kata takwil, pakai kata tahrif? Satu, karena tahrif itu yang disebut dalam Al-Qur'an. Dalam konotasi negatif. Jadi kalau tahrif itu disebut dalam Al-Qur'an mesti maknanya negatif. Merubah. Ya, yuharrifuna kalamullah min ba'di ma qaluhu. Mereka merubah kalamullah. Negatif. Sedangkan takwil tidak. Takwil itu ada di dalam Al-Quran, tetapi apa? Terkadang bermakna positif, baik, terkadang bermakna negatif, buruk. Itu takwil. Ya, itu takwil. Sehingga Ibnu Taimiyah menghindar kata takwil. Yang kedua, alasannya kenapa memakai bahasa takwil bukan takwil padahal maknanya sama. Ya. Takwil itu di kalangan para salaf artinya tafsir. Takwil di kalangan para salaf artinya apa? Tafsir. Sehingga yang Ibnu Jarir At-Tabari tahun 300. Oh, berarti setelah ini bisa ya kita baca rumusan akidah Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Ada dua, ya. At-Tafsir fi Usuluddin dan Sharh Sunnah. Itu kitab akidah yang rumusan akidah ringkas ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari tahun 300. Ini tahun 500, tahun 300. Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya selalu mengatakan takwil. Ya. Ketika mengungkapkan tafsir itu dengan apa? Takwil. Karena memang secara bahasa takwil itu artinya apa? Tafsir. Nah, makanya tafsir mimpi disebut apa? Takwil mimpi. Ya, seperti dalam surah Yusuf, ya, ketika Malik sang raja itu bermimpi. Ya. Ya. Minta ditakwil. Ya. Sedangkan sekarang baliknya, kenapa Ibnu Qudamah memilih kata takwil? Ya, kenapa Ibnu Qudamah memilih kata takwil tadi? Bid'ahnya, lingkungannya itu sedang keras-kerasnya, ya, pertarungan antara ahlu sunnah, Hanabilah, ya, mazhab Hambali dengan Asy'ari. Pertarungan keras antara mazhab Hambali dengan Asy'ari. Nah, Asy'ari, mazhab Asy'ariyah itu selalu menggunakan kata takwil. Ya. Wa kullu nafsin awhama tasbiha, ya. Fa'awwilhu aw fawwid larum tadbiha. Ya kan? Ini kan apa namanya? Jauharul Tauhid ya kan? Ya. Setiap teks syariat ya awhama tasbiha yang mengesankan apa? Tasbih. Yang mengesankan menyerupakan Allah dengan makhluk atau tasbih. Tapi itu di kalangan apa Asy'ariyah tempo dulu itu namanya tasbih. Ya, menjasmankan Allah. Di setiap teks ayat atau hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah dan mengesankan auhama, mengesankan tasbih, mengesankan menjasmankan Allah. Ya, fa'awwil, maka takwil saja. Teks itu ditakwil saja. Ya, jadi mereka bahasanya pakai takwil. Mereka bahasanya pakai takwil. Ya, Ibnu Qudamah sedang dalam pertarungan yang keras dengan siapa? Asy'ariyah. Penulisan Lum'atul I'tiqad ini ya di masa-masa pertarungan keras ini. Ya, dan Asy'ariyah menggunakan kata takwil itu terus berlanjut sampai zamannya Ibnu Taimiyah. Makanya ketika Ibnu Taimiyah memakai kata takwil yang proses orang Asy'ariyah. Kenapa enggak pakai kata takwil? Kamu kan ingin membantah kami kan?
Iya, kamu ingin bantah kami, tapi kenapa kamu pakai kata tahrif segala? Kenapa enggak seperti pendahulu kami dari kalangan Hanabila pakai kata takwil, dari kalangan ulama mazhab Hambali pakai kata takwil. Ya. Jadi gitu. Ibnu Qudamah pakai kata takwil. Ya. Ibnu Taimiyah enggak pakai kata tahrif. Ya, gimana? Saya sendirian kok, gitu kan? Misalnya aku dari Ibnu Qudamah kan ya hidupnya di lingkungan Hanabilah di Damaskus, ya di Gunung Jabal Qasyun, itu isinya ulama Hambali semua, Ya, jadi nggak ada di saat itu pertanyaan, wahai Imam Ibnu Qudamah, bagaimana kalau saya bermakmum dengan imamnya Syafi'iyah subuh, apakah saya ikut kunut? Nggak ada pertanyaan itu. Kenapa nggak tergambar pertanyaan itu? Zaman itu mazhab Hambali punya gunung sendiri, ya punya gunung sendiri. Mazhab Syafi'i punya gunung sendiri, gitu. Punya wilayah sendiri. Ya, namanya gunung ya, Jabal. Ya, namanya Jabal. Jabal Qasyun. Ya, di Damaskus sana Suriah. Itu wilayah orang-orang mazhab Hambali. Ya, di sana. Ya. Tidak sendirian. Jadi nggak ada istilah Ibnu Qudamah di sidang, nggak ada. Tapi jangan Ibnu Taimiyah di sidang lama. Selalu kalam di sidang sendirian. Ini bahasa-bahasa yang dulu dipakai oleh ya salafnya beliau dari kalangan mazhab Hambali ketika membantah ahlul kalam banyak yang diganti. Tetapi muafak beliau Ibnu Taimiyah menggantinya dengan kosakata yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu namanya fikul waqi'. Ya, namanya apa? Fikul waqi'. Ya. Jadi jangan ya bicara begitu, ya, jangan bicara begitu ya, papan gitu ya kan? Ya ini Qudamah langsung tegas takwil. Ini kan membantah Asy'ariyah. Ya, wa tarku ta'arrud lahu bi raddi Jahmiyah wa ta'wil Asy'ariyah. Mereka enggak menolak sepenuhnya, tapi mentakwil. Nah, Asy'ariyah. Wa tasbih wa tamtsil. Ya, tasbih dan tamtsil itu sama. Jadi Ibnu Taimiyah menyebutkan apa? Tasbih wa tamtsil. Tasbih wa tamtsil. Ya. Tasbih itu apa? Menetapkan tata cara, ya, atau menetapkan hakikat realnya dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifatnya itu hatiya khabariyah, menetapkan realnya. Tangan Allah itu seperti ini, wajah Allah seperti ini. Nah, ini namanya takyif, sifat zat Allah. Ya. Sifat perbuatan, ya, takyif itu artinya menetapkan tata caranya. Ya, Allah istiwa di atas arsy, duduk di atas arsy. Hidupnya Allah itu seperti ini. Allah turun ke langit dunia. Di setiap sepertiga yang akhir, di setiap malamnya turunnya Allah itu seperti ini. Nah, itu namanya takyif. Yang menetapkan apa? Tata cara dari sifat itu. Ya. Misalnya pakai kata itu. Nah, tasbih di zamannya Ibnu Qudamah bertarung dengan Asy'ariyah, tasbih itu maknanya takdim. Tasbih itu maknanya apa? Menjasmankan Allah Subhanahu wa taala, menjasmankan Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman itu marah. Ya, jadi orang-orang Asy'ariyah di zamannya Ibnu Qudamah dan mundur belakang itu menuduh ulama-ulama mazhab Hambali dari kalangan Asy'ariyah itu, ya, mereka nggak mau menyebut Asy'ariyah. Karena kalau Asy'ariyah itu menyebut ulama mazhab Hambali itu disebutan Asy'ariyah, pakai Asy'ariyah, ya, maka berarti itu tazkiyah. Berarti itu justru memuji mereka. Akhirnya mereka rubah. Ya, mereka menyebut ulama mazhab Hambali itu dengan sebutan apa? Dengan sebutan ini apa? Mujassimah. Ya. Kemudian dengan sebutan musabbihah. Ya. Kemudian dengan sebutan salaf. Dengan sebutan apa? Salaf, Puritan. Orang Puritan. Jadi awal mula ada muncul pengkotak-kotaan ini salafi, ini khalafi, itu di zamannya Abdul Hasan Asy'ari. Awal mulanya muncul itu. Ya, sebelumnya enggak. Gitu. Ya, salafi, khalafi. Ya, salafi itu Hambali, ulama mazhab Hambali. Khalafi itu orang-orang yang mengikuti siapa?
metodologinya Abul Hasan Asy'ari dalam akidah. Ya. Tasbih itu namanya tasbih. Jadi tasbih di kalangan mereka itu dulu mananya taksim, menjasmanikan. Jadi maksudnya apa? Siapa yang menetapkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata, ya Allah memiliki kaki, Allah memiliki jari, Allah memiliki telapak tangan, Allah memiliki apalagi betis. Ya. Itu dikatakan menjasmanikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diistilahkan dengan mujassimah. Ya, ketika Ahlu Sunnah mengatakan kata mujassimah, kata taksim ini enggak ada dalam Quran dan Sunnah dan di dalam bahasa para salaf enggak ada. Kalian ini mengada-ada. Kalian nyebut kami mujassimah itu sendiri adalah bukan bid'ah. Itu sendiri adalah bid'ah. Kalian nyebut kami mujassimah itu bid'ah. Maka akhirnya mereka mengganti dengan apa? Tasbih. Mereka ganti dengan tasbih. Ya. Ini apa namanya? Sedikit perbedaan aja. Sedikit perbedaan dengan akidah wasitiyah. Jadi saya katakan sama, semua sama antara cuma istiqomah dengan akidah wasitiyah, dengan akidah ar-raziyan, dengan syarh sunnah atau dengan syarh sunnah, semua sama. Ya, hanya kosakata-kosakata yang dipilih itu berbeda dan terkadang dipengaruhi oleh apa? Lingkungan saat itu. Ya, terkadang dipengaruhi oleh lingkungan saat itu. Lingkungan saat itu sedang ramai apa gitu, ya, yang sedang viral apa saat itu, maka bahasa yang dipakai yang sedang viral gitu. Ya. Jadi kalau kita ketemu sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, maka kewajiban kita ada 4. Kewajiban kita ada 4. Satu apa? Mengimani. Ya. Yang kedua, taslim. Yang ketiga, al-qabul. Yang keempat, tarkut ta'arrud. Ya. Tidak menanggapi ya berita itu dengan apa? A. Rad, dengan menolak, dengan taktil. B. Takwil, dengan merubahnya dari apa? Tekstualnya. Takwil itu artinya merubah dari tekstualnya. Ya, itu namanya takwil. Seperti kita katakan, ya, saya barusan melihat singa di film. Saya barusan melihat singa mengaum-ngaum di atas puding. Kita nggak bisa menerjemahkan itu singa ya dengan apa? Tekstualnya kan? Singa mengaum-ngaum di atas podium. Oh, kamu habis nonton sirkus ya? Nggak bisa keluar dari masjid nonton sirkus. Nggak bisa kan? Maka kita akan mentakwil kata singa ini. Kita rubah dari kita rubah maknanya dari tekstualnya. Gitu. Ya, singa di situ ada apa? Orator. Orator yang ulung, orator yang hebat di atas podium masjid. Ya, itu namanya takwil. Jadi merubah makna dari tekstualnya. Ya, merubah makna dari tekstualnya. Ya. Itu butuh dalil nggak? Merubah makna dari tekstualnya itu butuh pendukung nggak? Secara secara kemasyarakatan ya butuh pendukung. Ya, kalau dia keluar dari masjid, bilang saya barusan ya dengarkan singa mengaum-ngaum di atas podium. Nah, kita bisa mentakwilnya karena ada sebutan kata apa? Masjid. Ya. Kalau tidak ada yang nggak bisa tiba-tiba mentakwil, gitu ya. Tiba-tiba merubah makna dari tekstualnya kan nggak bisa. Ya, itu maknanya takwil. Itu maknanya takwil. Ya. Jadi B takwil. Kita tinggalkan takwil. Ya, jangan kita merubah teks dalam Al-Quran ataupun hadis sahih tentang sifat Allah itu dirubah maknanya, apalagi dirubah lafadznya. Ya, apalagi dirubah lafadznya. Nah, itu lebih parah lagi. Ya, itu seperti ahli kitab yang merubah teksnya. Ya, yang merubah teksnya. Jadi rad itu bantahan kepada Jahmiyah, wa ta'wil bantahan kepada Asy'ariyah ahlul kalam, ya, wa tasbih ini bantahan kepada Mujassimah. Ya. Karena saat itu di kalangan ulama mazhab Hambali itu ada orang-orang yang ekstrim. Ada orang-orang yang ekstrim sehingga terkesan kuat bukan hanya terkesan saja, terkesan kuat mereka itu menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Salah satunya ya itu Al-Qadhi Ibn Abi Ya'la ya yang menulis kitab apa itu Akhbarus Sifat atau apa ya. Dan bantahan kepada ahli ta'wil. Nah, itu di situ. Ya. Tamsil sama dengan tasbih. Ya, ini 4. Ya. Ini 4. Jadi, apa yang sudah jelas dalam Al-Qur'an dari sifat-sifat Allah dan sudah jelas dalam hadis Nabi SAW yang sahih dari sifat Allah, ya, maka kita menanggapinya dengan 4 hal ini. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu min babil khabar. Nah, apa yang datang dalam Al-Qur'an, hadis Nabi SAW itu ada yang bab khabar, berita, dan sifat-sifat Allah itu termasuk berita. Ya, maka kita tanggapi dengan tasdik. Tasdik itu mencakup 4 hal ini. Iman, taslim, qabul, ya, wa tarku ta'aruf. Ya. Dan yang kedua, apa yang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW itu bab insya, perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu kita tanggapi dengan apa? Dengan taat. Kita tanggapi dengan ketaatan. Kita tanggapi dengan ketaatan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ya, wa makna ya syahadatu anna Muhammadar Rasulullah tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara. Ya. Wa intihahu amma nahaa anhu wa zajara. Ya, wa la yu'badallahu illa bima syara. Ya. Jadi kalau tasdiqu fima akhbar, apa yang beliau beritakan kita tanggapi dengan tasdik. Ya, kita imani, kita taslim, kita pasrah, totalitas, tanpa ada tentangan sedikit pun, kita qabul, batin kita menerima sepenuhnya, dan kita tidak protes, kita tidak menolaknya, kita tidak mengingkarinya, kita tidak merubahnya. Ya. Jadi, tasdiqu fima akhbar. Ta'atu fima amar. Wantihal amanah anhu wa zajan. Ini perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan kita tanggapi dengan apa? Ketaatan. Kita tanggapi dengan ketaatan. Ya, ini antum kasih catatan di sampingnya mungkin ini ya yang sudah jelas gitu. Jadi berita-berita yang sudah jelas tentang sifat Allah dalam Al-Qur'an atau Sunnah itu ditanggapi dengan 4 itu. Kemudian yang kedua, wa ma askala min dzalik. Ya, sebagian guru kita membacakannya wa ma uskila min dzalik. Ya, kata askala uskila ya mulazim lil majhul uskila ya sama dengan umiyah ya uskila wa ma uskila min dzalik. Maghribnya jam berapa ini? Sudah jam maghrib. Itu bagian pertama ya. Jadi yang jelas di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi yang berisikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita imani ya, kita terima dengan pasrah secara totalitas, ya, kita terima dengan sepenuhnya batin kita dan kita tidak ya, menolaknya, ya mengingkarinya, ya mentakwilnya, merubahnya, ya kita juga tidak mencermanikannya, menyerupakannya dengan makhluk. Ya. Wa ma uskila min dzalik, sedangkan yang belum jelas. Sedangkan yang belum jelas, yang tidak kita ketahui, yang belum jelas. Ya. Ini apa dari Al-Qur'an maupun Sunnah tentang sifat-sifat Allah yang belum jelas itu apa? Ini ya, nanti perlu kita baca insyaallah. Ya, wassalamualaikum. Alhamdulillah, insyaallah sudah cukupkan sampai di sini. Seri pertama kita lanjutkan pada salat maghrib. Ya, kita lanjutkan berasal. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.